selalu pimpinan dan pekerjaan. Ulang baru direkam siapa ya? Ulang. Rekamnya baru jalan. Jadi saudara, kenapa kok kita memilih tema ini? Karena kita percaya bahwa setiap relasi, baik pernikahan maupun di dalam hubungan yang dekat, selalu ada pimpinan, kehendak, dan juga rencana Tuhan di dalam proses itu. Oleh karena itu, kenapa segitiga? Karena harus ada pusat yang penting di dalam relasi itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam relasi itu sebabnya hari ini, sore hari ini, kita akan belajar untuk meletakkan Tuhan secara mendasar sebagai pusat di dalam relasi. Begitu, jadi itu akan jadi percakapan kita pada sore hari ini, Pak. Selamat menikmati, dan setelah itu beban saya serahkan kepada Pak. Tunggu ya, yang lain duduk dulu, cari tempat yang betul. Ya, 2 lagu lagi, 2 lagu. Jangan, udah, nggak cukup. Cukup. Pramaju di sini. Resto, Pramaju. Enggak, aman. Mana? Kita ini. Sini. Ininya? Iya. Tolong yang jual di sini masuk ke sini. Kayak dipanggil Pak dosen. Sudah siap belajar? Siap. Di rumah siap belajar? Haleluya. Ya. Yang bergabung, kami ada di sebuah tempat yang sangat unik dan cuma ada satu di dunia tempat yang kayak bukan doa di sini bicara kamera depan. Baik, kita mau belajar. Tema yang sekarang ini cinta segitiga. Seringkali kalau kita mendengar kata cinta segitiga, langsung kita mikir perang Badar. Dalam istilah Islam, zaman Nabi dulu ada perang Badar. Dalam dunia agama Hindu perang Barat juga. Kenapa? Karena cinta itu kan hanya untuk 2 orang. Ya, bahkan yang ketiga, ya, sekali untuk 2 orang saja. Tapi itu memberi tema cinta segitiga, dan itu betul juga. Tapi sebelum kita bicara tentang cinta segitiga, ayo kita coba mengerti tentang cinta itu sendiri. Coba merenung, semuanya merenung, mata tutup, yang di rumah juga. Cinta, ya, cinta. Saudara, cinta itu gak ada baunya, gak ada warnanya, gak ada bentuknya. Amin. Amin. Betul gak? Apa baunya? Apa bentuknya? Apa warnanya? Gak ada. Menggairahkan. Ini. Tapi dalam cinta ini, justru yang paling dekat dengan cinta itu kebencian. Coba renungkan, aneh. Ya, saya ulang. Yang paling dekat dengan cinta itu ternyata kebencian. Coba ya atau tidak? Lagi sekali, warna tidak ada, bentuk tidak ada, aromanya pun tidak ada. Tapi cinta ini bisa jadi pembunuh. Ya atau tidak? Bisa jadi pembunuh. Dan ini berbahaya sekali. Dalam bahasa apa saja, ternyata ada 2 bentuk cinta ini dan semua mengandung. Saya mulai dengan kata kasih, dengan cinta. Bahasa Inggrisnya love dan lust, L-U-S-T. Masing-masing bahasa pasti ada. Nah,
Ternyata yang membuat kacau hidup ketika cinta dan kasih itu rancu. Tahu kata rancu ya? Salah tempat, salah pakai. Anak-anak muda harus tahu juga. Ternyata kasih dengan cinta itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah nyambung. Kenapa? Di dalam kasih itu adalah Tuhan sendiri. Saudara boleh baca buku apa saja, hanya Alkitab yang memberitahu siapa kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ternyata Tuhan kita, Bapa kita di surga, itu kasih itu sendiri. Tuhan tidak bersifat kasih, salah. Tapi kasih itu dia sendiri. Ini agak sulit kita mengerti. Jadi kasih itu bukan karakter, kasih itu bukan sifat, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Renungkan kalimat ini. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri, maka kasih itu pasti kudus, karena dia kudus. 2, kasih itu pasti benar. Amin kan ya saudara? Kasih itu pasti murni. Maka itu dunia berkata kasih itu suci. Dan itu betul. Nah, yang lebih hebat lagi, ini yang sulit dibedakan karena setan sudah terlanjur merusak. Di dalam kasih, tolong catat, penekanannya paling kuat di bagian ini. Di dalam kasih tidak ada seks. Saudara, maka ketika kita sampai di bagian ini, justru disinilah kasih itu rusak. Maka itu kalau tadi Pak Daniel berkata gairah, betul. Tapi setan melesetkan ini tipis sekali. Gairah untuk mengasihi itu tidak ada unsur seks sedikit pun, tidak ada. Tolong dicatat. Tapi di dalam cinta ada unsur seks. Dan ketika kasih dibuat rancu oleh si setan, maka kasih itu jadi rusak. Nah, cinta itu hanya boleh dimiliki oleh pria dan wanita setelah, jangan lupa, dipersatukan jadi suami istri. Kalau cinta dipakai dalam hubungan suami, di luar hubungan suami istri, tolong catat, maka itu jadi neraka. Nah, di dalam hal inilah yang saya katakan tadi, cinta itu dekat sekali dengan kebencian. Ketika hubungan suami istri rusak, hati-hati. Saudara, kita harus menegaskan kepada semua orang. Ini nggak bicara tentang agama, ini tidak bicara tentang hubungan ini, hubungan itu, tidak. Ini bicara tentang fakta kehidupan. Bahwa cinta itu Tuhan ciptakan hanya untuk suami istri. Tidak boleh untuk yang lain. Kalau cinta dipakai untuk yang lain, maka kerusakan terjadi. Itulah neraka dan itulah kejahatan yang paling kejam. Bahwa cinta nggak dipakai untuk yang benar. Dan hanya Alkitab yang menyebut ini. Mari kita buka
1 Korintus 6 ayat 17. Jadi lagi sekali, cinta itu tidak berbentuk, cinta itu tidak beraroma, cinta itu tidak berwarna, tetapi mengerikan kalau disalahgunakan. Udah, baca sama bareng ya, 1 Korintus 6 ayat 17. 1, 2, 3. Tetapi siapa mendekatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalimat ini pendek. Nah, sebelum kita belajar dari 1 Korintus 6 ayat 17, mari kita belajar konsep yang tidak dimiliki oleh agama apa saja di dunia ini. Hubungan Tuhan dengan kita itu hubungan suami istri. Betul tidak? Dan ini tidak ada di agama apapun juga. Dan ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita mengerti hubungan Tuhan dengan gerejanya, maka kasih dan cinta itu tetap seperti surga. Ini luar biasa Alkitab. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi apa? Satu roh. Satu itu dalam istilah Sanskerta betul enggak? Jadi berseroh. Oke. Ayat 16. Masih 1 Korintus 6. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul? Jangan ada kata perempuan cabul sudah kuno itu. Ganti dengan barang siapa mengikatkan dirinya dengan percabulan. Berarti naik terus, maka Menjadi satu. nah, saya ganti. Dalam bahasa Indonesia satu tubuh istilahnya bersetubuh. Dan ini luar biasa. Maka itu ayat 17 saya ganti berseroh supaya nyambung konotasinya. Bahwa kalau suami istri melakukan hubungan seks itu bersetubuh. Ternyata kata mengikatkan dirinya, TSD-nya ada nggak di situ? Filipus ada TSD-nya? Ada. Karena firman Tuhan berkata. Itu ayat berapa? 16. Oke, silakan. Karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya sehingga mereka berdua menjadi satu. Nah, bersetubuh. Ini luar biasa. Nah, karena manusia itu punya tubuh, maka laki dan perempuan yang disahkan jadi suami istri, pangkatnya itu, maka mereka bersetubuh. Dan itu betul. Ayat 17. TSI-nya Filipus ayat 17. Supaya kita nyambung ya antara berseroh dan bersetubuh. Ya, 17-nya. 17. Sebaliknya, orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa kita, Yesus, berarti sudah bersatu dengan Dia dalam roh. Saudara, ini luar biasa. Tidak ada agama lain di dunia yang punya konsep seperti ini. Oke, Yakobus 4 ayat 5. Apa hasilnya kalau kita berseroh dengan Tuhan? Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Kita baca terjemahan baru dulu, nanti TSI-nya. Udah, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, ini salah satu ayat yang saya bertahun-tahun baru ngerti.
Coba kalau kita lihat kalimat pertama, ada nada Tuhan marah nggak? Jawab. Iya. Ada nada Tuhan marah nggak? Saya tanya. Iya. Kalimat pertamanya, di mana kemarahan Tuhan? Jangan kamu gini, jangan kamu sama. Bahwa ketika Tuhan menempatkan rohnya di dalam hidup kita, itu diingini dengan suatu kecemburuan. Saya pikir apaan ini? TSI-nya. Kitab suci pun sudah mengatakan, Roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Boy, keren TSI. Bertahun-tahun saya cari. Cemburu dengan siapa? Lalu siapa yang dicemburui? Betul nggak? Nah, ternyata TS-nya lebih jelas. Ini bicara tentang hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya. Kalau ada kata cemburu, itu pasti untuk suami istri loh. Bukan untuk pacaran ya, awas. Saya selalu mengingatkan semua orang muda, apalagi anak-anak saya. Goblok kamu kalau punya pacar cemburuan terus. Ada. Kenapa? Jadi kan goblok ya. Ya goblok tenan. Karena waktu pacaran nggak ada cemburuan. Belum memiliki dan belum dimiliki kok. Cemburu karo ndas. Maaf, saya orang Jawa ini ngerti. Betul. Maaf ya, dengerin. Saya langsung putuskan. Kalau masih pacaran isinya cemburuan terus, apa-apaan? Setuju ya? Karena belum saling memiliki. Maka itu kalau pacar cemburuan langsung putus tanpa doa puasa. Gak usah cari kehendak Tuhan dulu. Ini jelas setan. Setan jelas. Belum apa-apa cemburuan terus. Maka saya melarang. Goblokmu, kalau kamu punya pacar cemburuan terus, lalu menikah, mati muda. Catatan ini. Karena hanya Tuhan yang boleh cemburuan kepada kita. Oke, nggak percaya? Ulangan 34 ayat 14. Supaya kita tahu ya. Ulangan 34 ayat 14 dan ini nanti kita akan pakai kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Sekali cinta segitiga. Ulangan 34 ayat 14. Betul? 12. Oh berarti ayat berapa ya? Tuhan itu namanya cemburuan dulu. 34 ayat atau 14 ayat 34. 34-14. 34 14 bukan katanya. Keluaran. Keluaran. Oh maaf saya salah. Keluaran. Nanti kita hubungkan dengan Yakobus 4 ayat 5. Mudah? Baca 1, 2, 3. Sebab janganlah Menyembah kepada dewa yang lain, Tuhan yang lain. karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara saya pertama baca itu saya ngakak. Saya bilang Tuhan, apa nggak ada yang lebih jelek lagi namanya lain? Nama loh, pakai C-nya huruf besar. Iya. Ayo, sebenci-bencinya orang tua pada anaknya, masih kasih nama cemburuan. Tapi namanya cemburu. Maka itu waktu pacaran tidak ada cemburuan, belum memiliki, belum dimiliki. Tapi setelah menjadi suami istri, nah dia nggak mau. Dia di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan, itu papa kita. Namanya cemburu. Jangan ada yang lain. Nah setelah menikah tidak boleh ada siapa yang lain kecuali 2 orang ini. Hebat ya. Maka itu yang pacaran nggak boleh apa tadi? Cemburuan. Kalau pacaran cemburuan itu namanya Goblok. goblok. Iya dong. Kenapa goblok?
Kenapa? Dokter Dasmu. Bapak dari yang mana? Ini firman Tuhan luar biasa. Nah, kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Jawabannya lagi di Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Wih, hebat Alkitab ini saudara, kalau Roh Kudus yang mengurapi. Baca 1, 2, 3. Jawab malaikat. Nah, stop. Kenapa malaikat Gabriel menjawab pada Maria? Karena ayat 34 Maria akan tanya, bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum menikah. Baca lagi ayat 35. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Stop dulu. Jadi yang buat Maria hamil siapa? Roh Kudus. Wih, dahsyat sekali. Maaf kalau saya pakai istilah medis atau istilah biologi. Sperma yang membuat Yesus ada di kandungan Maria adalah Roh Kudus. Mengerti? Belum ngerti enggak? Iya. Baca belum ngerti. Sekarang kita kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Jangan kamu kira, jangan TSC bagus, jangan kamu anggap Alkitab omong kosong. Keren. Jadi ketika Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri kita, kenapa diingininya dengan cemburu? Sebab kita mempelai perempuannya, supaya dibuai itu, supaya kita melahirkan Yesus. Menengkapi. Amin. Telat. Belum betul gak ini dasar. Begitu kita coba baca lagi TSC-nya. Ya, Filipus Yakobus 4 ayat 5. Pak, kitab suci pun mengatakan Ya. Roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. So, meminta, menuntut harus ada kesetiaan penuh kepadanya. Ini bicara kesetiaan hubungan apa? Suami istri. Terus Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? keren. Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Jadi saudara, ketika kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita sedang mengandung siapa? Coba mengandung dia dan harus lahir dia. Begitu dia cemburu. Saya harap saudara ngerti saya. Oke, nanti kita akan diskusi. Setelah ini semuanya, kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 17 tadi. Kita ngapain dengan Tuhan? Berseroh. Berseroh. Karena kita hubungan suami istri. Ayat 16. Ayat 16-nya coba baca TSI-nya. 1 Korintus 6 ayat 16. Maka itu perjinan itu mengerikan. Karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya, Ya, sehingga mereka berdua menjadi satu. ya. Setubuh ya, jangan lupa ya kata dia terus. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Barang siapa bersetubuh dengan pelacur, maka dia menjadi satu dengan pelacur itu. Kalau terjemahan baru, kata nas, artinya ayat potongan ayat pendek, maka keduanya menjadi satu daging. Saudara lagi sekarang, tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menjelaskan
Kenapa ada manusia punya kepribadian ganda? Kalau dalam istilah psikologi namanya bipolar. Kalau dalam istilah yang lain split personality. Ayat ini yang menjelaskan. Bahkan inilah satu-satunya tulisan di seluruh buku yang ada di dunia tentang bipolar. Orang punya kepribadian ganda. Karena begini ya, hebat Alkitab. Laki-laki dan perempuan setelah disahkan jadi suami istri, ya, coba kita baca dulu Kejadian 1:28. Ini kan Tuhan memberkati, ini kan menulisnya jelas ini karena ayatnya lari ke sana lari ke situ. Saya percaya ini kan jauh pintar betul untuk menulis. Amin. Kejadian 1:28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Mereka di sini siapa? suami istri. Bukan. Ayat 28. Adam dan Hawa. Diberkati untuk jadi apa? Suami istri. Koma. Setelah jadi suami istri, lalu Tuhan berfirman, Beranak ya, stop dulu. Ini luar biasa. Tuhan memberkati mereka untuk dilantik menjadi suami dan istri. Saudara, menurut ayat ini kata diberkati itu artinya dilantik, diwisuda, diberi otoritas, diberi mandat untuk melahirkan keturunan ilahi. Itu Malaki 2:14. Jadi gak cuma banyaknya beranak cucu lah, tidak. Ilustrasi yang paling bagus ya untuk mengerti Kejadian 1:28. Kalau saudara nanam 1 biji jeruk, nanam 1 biji semangka, nanam 1 biji durian, nanam 1 biji jagung, nanam 1 biji tomat atau biji benih apa saja, pasti enggak dia seperti biji yang pertama ditanam untuk jadi pohon? Iya atau tidak? Iya. Mungkin bentuknya tidak sama. Saya harap sudah nangkap ini. Tapi jenisnya sama, identitasnya sama. Kalau dalam istilah biologi, DNA-nya sama. Wih, ini ayat luar biasa. Pernikahan yang benar hanya dari 1 suami dan 1 istri. Itu menghasilkan DNA yang sama dari hidup. Siapa itu? Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Itu enggak main-main kita. Harusnya anak-anak kita semua kalau kita menikah itu sama dengan apa istilahnya? Sama dengan Serupa. iya, dari benih yang pertama itu loh saudara. Nah, mulai ayat 28 Kejadian 1 ini, setan sudah nggak suka dengan pernikahan yang asli, pernikahan yang benar. Setan nggak suka. Kenapa? Karena bumi harus penuh dengan manusia yang seperti setan. Dan celakanya, setan berhasil atau tidak? Jadi sejak Kejadian 1:28 sampai nanti bumi ini selesai, kebencian setan untuk pernikahan yang asli, pernikahan yang benar, hanya 1 suami dan 1 istri, setan nggak suka. Dan setan berhasil mengacaukan ini. Kalau dalam istilah biologi ada istilah rekayasa genetika. Pernah dengar istilah itu?
dan itu sebuah kejahatan. Iya. Sebab rekayasa genetika itu menghasilkan benih yang tidak sehat sama sekali. Ngeri. Dan itu merusak kesehatan. Itu ulah manusia yang dirasuki oleh iblis. Harusnya cuma dari satu suami, satu benih, dan satu istri, satu sel telur. Enggak boleh sampai. Saya harap jelas ya. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 16. Bahwa kalau hubungan seks itu dilakukan oleh yang bukan suami istri, hasilnya tetap sama. Lahirlah anak-anak. Tapi anak-anak monster. Loh kok bisa? Nah, ini masalahnya. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini, supaya tema kita cinta segitiga tidak menjurus ke arah yang negatif, tapi yang benar. Nah, kata bersetubuh itu artinya, ya, kalau kita makan roti minimal dari berapa bahan? 4. Apa saja? Tepung, Ya, tepung, telur, gula, ragi, mentega bisa, ya pokoknya 4 minimal. Oke, diolah, entah dikukus, entah di oven, terserah. Nah, setelah jadi roti, bisa nggak kita memisahkan lagi 4 barang ini? Nggak bisa. Sudah menyatu. Iya. Wih, waktu Roh Kudus beri saya hikmat ini, orang Jawa bilang lengar-lengar. Susah juga ada lengar-lengar, temenggengen, tergenyak, tergenyak. Lain kalau tergenyak, tercengang. Iya, keren bahasa Jawa. Tapi itu nggak bisa bahasa Jawa, rugi. Belajar kamu. Sudah ini, oke ya. Nah, begini hasil dari bipolar. Maaf, ada cowok bilang aja si A, ketemu cewek si B. Dasar pezina, mereka melakukan hubungan yang bukan suami istri, tapi hubungan seks. Maka menurut ayat ini, di dalam hidup si A itu bercampur dengan si B, dalam hidup si B bercampur dengan si A. Jadi dalam rohnya A ada rohnya B, dalam rohnya B ada rohnya A, dalam jiwanya A ada jiwanya B, dalam jiwanya B ada jiwanya A, dalam fisiknya A ada fisiknya B, dalam fisiknya B ada fisiknya A. Mereka bisa, karena nggak ada hubungan. Si A ke kota lain, si B kota lain. Di kota lain, si B ketemu cowok C. Di kota lain lagi si A ketemu cowok D. Mereka hubungan lagi. Berapa orang yang campur? 4. Jadi dalam tubuh A ada tubuh C, ada tubuh D, ada tubuh A, B, C, D. Ngeri. Lanjutkan. A, B, C, D ini ke tempat lain lagi. Ketemu seterusnya, ngeri. Dan inilah bipolar, karena setan mencampur adukkan yang harusnya murni jadi kacau. Dan sekali lagi saya berkata, setan berhasil. Coba cari psikolog, psikiater. Mereka akan kagum dengan tulisan ini. Karena di dunia nggak ada yang bisa nulis ini kecuali Tuhan kita. Ayat ini makin jelas setelah ilmu pengetahuan kedokteran muncul dengan bayi tabung. Saya lupa ya tahun berapa ya bayi tabung ditemukan oleh manusia. Coba cari. Saudara, jadi Tuhan mengajar saya ini jauh sebelum ada bayi tabung.
Tapi saya masih samar-samar. Nah, setelah ada bayi tabung, makin jelas. Bayangkan, kalau manusia dengan kepandaiannya bisa pilih sperma yang paling sehat dan sel telur yang paling sehat, betul enggak? Itu orang manusia bisa pilih loh dengan teknologi. Lalu disatukan, pembuahan terjadi bukan di dalam rahim, dalam sebuah tempat. Nah, itu namanya bayi tabung. Ilmu itu datang dari mana? Dari Tuhan. Maka itu ketika suami istri melakukan tanggung jawabnya untuk hubungan seksual bersetubuh, dari paling tidak 250 juta ekor sperma. Saya pakai kata ekor, karena sperma itu berekor. Saudara bayangkan 250 juta. Ketika seorang pria dalam usia subur, itu jumlah sperma segitu banyak. Maka itu dalam istilah kedokteran, kalau sampai kita bisa jadi manusia seperti ini, itu pemenang yang luar biasa. Karena cuma satu yang berhasil sampai ke sel telur ini. Wih, dahsyat sekali. Nah, Tuhan juga yang mengatur sampai ada bayi kembar. Bisa satu telur, bisa beda, ya identik atau tidak. Nah, Tuhan yang memulai. Karena Tuhan yang paling tahu sperma mana yang paling bagus dan sel telur mana paling hebat, sudah lahir keturunan ilahi. Malaikat 2 ayat 14. Ngeri. Kalau Tuhan bisa membuat manusia serupa segambar dengan Dia, dari Kejadian 1:28 tadi, akhirnya manusia diberi hikmat untuk melahirkan bayi tabung dengan teknologi yang luar biasa. Tapi ini yang ketiga, setan pun akhirnya ikut-ikutan mencampur aduk benih yang gak karu-karuan ikutan. Berarti, belum ngerti gak? Maka itu hati-hati yang belum menikah ya. Jaga baik-baik. Begitu dalam konseling pranikah, dengan jujur saya akan tanyakan masalah ini. Maaf ya, bukan untuk saya, dan saya gak akan cerita ke orang lain. Jujur. Kamu berdua pernah hubungan dengan siapa saja sebelum menikah ini? Harus dibersihkan betul-betul. Minta Tuhan Yesus menyucikan, entah dengan cara bagaimana. Supaya ketika menikah betul-betul murni. Supaya nggak lahir monster, karena bipolar. Coba yang belum tahu, karena saya sudah sering ngajar ini, tapi saya lihat banyak saudara yang baru pertama kali tahu. Cari di Google, internet 24 wajah Billy, cepat cari, itu mengerikan sekali. Jadi 24 carinya wajah Billy, itu buku. Saya Gramedia nggak mencetak lagi. Gramedia mencetak buku ini tahun 2005 kok tidak salah. Ada ya? Nah, inilah pada lihat coba. Inilah manusia monster. Jadi Billy Willigan, saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak, mungkin sudah meninggal. Meninggal ya. Nah, Billy Willigan ini satu-satunya manusia yang di dalam hidupnya ada 24 kepribadian. Mengerikan sekali. Kalau yang perempuan namanya Sibyl ini lebih dulu, tahun 70-an yang lalu. Dia punya 17 kepribadian. Dan itu jadi novel. Ngeri sekali. Sudah? Atau lihat gambarnya? Nah, saudara, ketika buku ini dicetak dalam bahasa Indonesia, terbitan dalam media, saya itu beli banyak sekali. Saya bagikan kepada teman-teman saya pendeta untuk menemukan kengerian monster. Berarti kalau sampai dihitung angka kasar, ya seharusnya papa mamanya Billy ini 2 orang yang murni. Tapi yang 23 dari mana? Maaf, mungkin papanya pernah berzina dengan 12 orang, mamanya 11 orang. Jadi 23 masuk 1. Dan ngerinya di dalam hidup Billy Willigan ini ada anak-anak kecil.
yang muncul. Berarti mama papanya pedofil, kau kata itu ya, suka main dengan anak kecil. Wih, ngeri saudara. Dan bukan cuma itu, di hidup Billy Milligan ini dia bisa logat Rusia sempurna. Dia punya aksen orang Serbia sempurna. Ngeri sekali. Nah, dalam hidup Billy Milligan juga dia menjadi bisa melukis dengan 3 aliran yang berbeda. Dan ini nggak mungkin dimiliki oleh manusia normal. Bayangkan, baca aja kisah ini, mengerikan sekali. Berarti papa mamanya entah yang mana hubungan dengan orang Rusia, dengan pelukis ini, pelukis itu, setan mencampur adukkan. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu. Cinta segitiga, kalau yang ketiga adalah Tuhan Yesus atau Roh Kudus, puji Tuhan. Kalau sampai manusia ngeri. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sambil mikir. Ya, silakan. Berarti kan dunia ini kalau memang harus dari yang awalnya tadi yang nomor yang murni jadi 128. ya, makin tua ini kan makin rusak. Jelas, rusak begini. Ya, karena kan artinya kerusakannya itu semakin besar, semakin parah gitu. Ya. Karena kan kita nggak tahu sebelum kita papa mama gimana, ya. Kakek nenek gimana. Memang memang harus seperti itu atau gimana? Di dalam Kristus 2 Korintus 5:17 itu ayatnya. Maka itu papa kita sangat dahsyat di perjanjian lama. Ya, kalau kita itu benar di dalam Dia, maka dosa orang tua nggak akan turun ke anak. Kita biarnya paling banyak membahas ini. Maka itu kemurnian akan terjadi dalam pertobatan. Saya ulangi, kemurnian akan terjadi karena pertobatan. Jadi nggak usah takut Kristus. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Maka itu penting sekali konseling pranikah. Ya. Jadi kalau melanjutkan pertanyaan tadi, jadi kalau DNA-nya sudah seperti tadi, tercemar. Nah, kalau sudah itu tercemar bipolar dan lain sebagainya kan, kalau DNA berarti sudah sulit berubah. Tapi Papi tadi ngomong bisa dimurnikan. Ya. Tetapi pada dasarnya ketika itu sudah seperti itu maka rumit sekali. Betul. 2 Korintus 5:17 itu dahsyat sekali. Barang siapa bersatu dengan Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan ini hubungannya dengan Yohanes 3, lahir baru. Karena Nikodemus tanya, mana mungkin aku sudah setua ini, aku kembali ke rahim ibuku pun sudah meninggal. Jawaban Tuhan Yesus, kamu dilahirkan dari rahim Roh Kudus. Itu luar biasa. Jadi Yohanes pasal 3 itu pemurnian yang hebat. Maka itu semua orang-orang muda sebelum masuk pernikahan kuduskan diri. Tuhan bisa memulihkan. Jadi supaya pertanyaan Kristus Binuko ini menjelaskan hati-hati. Jangan sampai dengan ayat itu sudah berzina di bertobat. Awas kalau. Hati-hati ya. Ada lagi Pak? Ya. Lanjutkan, berarti kalau proses itu puluhan tahun, berarti itu akan menggumpal menjadi ngeri satu tumpukan. Betul. Suatu gunung es yang mengerikan. Maka itu hanya Alkitab bisa menyelesaikan masalah di dunia ini. Hanya Alkitab yang bisa menyelesaikan masalah di dunia ini. Saya senang kalau diskusi ini dengan psikolog-psikolog, psikiater-psikiater, karena mereka bisa ikut menjelaskan hebatnya Alkitab. Ibu psikolog juga belajar kejiwaan. Kok tadi bisa tahu bipolar kan? Baca aja ini bacaan yang luar biasa. Ada lagi yang di rumah ada yang mau tanya? Pak, ya. Itu hanya berhubungan, tidak sampai maksudnya punya anak di hidup.
walaupun Loh, ada yang punya anak, iya, maksudnya dari dengan pertanyaan. hubungan saja sudah bisa apa maksudnya dosa itu yang akan berakibat kayak gitu loh, seperti akhirnya punya apa maksudnya Ini punya DNA yang berapa berbeda. DNA. Betul. Iya. Enggak jelas pertanyaannya. Jadi maksudnya DNA ini punya Akan berkembang. itu tidak maksudnya hanya dengan melakukan hubungan. Iya, hubungan seks itu saja. Bercampur jadi satu. Kalau suami istri makin bagus karena makin menyatu. Maka itu kenapa orang-orang tua dulu punya patokan. Oh, kamu jodoh karena jadi mirip. Makin tua makin mirip. Betul nggak? Dan itu ini jawabannya. Iya, suami istri bisa makin mirip. Itu luar biasa. Oke. Ada lagi? Kita lanjutkan. Kenapa? Oh enggak. Nggak apa-apa. Boleh tanya? Boleh, itu seperti itu. Oh iya. Jadi gini, ada satu memori di dalam diri saya ini. Tolong nasihatnya aja. Ya. Ada satu ketakutan ketika aku mau menikah. Karena memori yang tidak baik. Ada orang tua ya. Iya. Dulu mama aku sempat selingkuh. Ini bukan ngomongin orang tua ya. Iya. Jadi ini pengalaman. Bapakku pun selingkuh juga. Dan aku lahir dari pernikahan yang sebelum pernikahan. Di luar nikah. Gitu. Dan bersyukur aku muslim itu kan, di muslim itu kan nggak boleh pacaran ya, Men. Jadi nggak boleh berzina. Sampai detik ini pun bersyukur aku dijaga dari itu. Karena dulu di muslim begitu. Nah sekarang tuh ada ketakutan. Aku tuh sampai detik ini untuk mendekati perempuan bukan karena nggak suka ya. Maksudnya, aduh ini perempuan nanti gimana ya? Apakah terulang nggak ya? Apakah ini nggak ya? Nah itu mungkin ada beberapa anak juga yang kayak saya nih, yang udah lahir, udah sering percaya Tuhan, tapi ada memori-memori yang bukan tidak bisa memaafkan, hanya memang takut gitu. Itu sih. Ya, bagaimana kan? Ayat yang pertama 2 Korintus 5:17 tadi. Ya itu. Barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Baru. Itu luar biasa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tambahkan di Yesaya 43 ayat 18-19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Baca terus. Firman-Nya. Iya, yang kuat. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, jangan Dan ingat. Ya, terus. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman Oh, purba. bakal. Lihat, Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. ya wis. Ya sudah. Sekarang Sudah tumbuh. nah, belum kan? Belumkah kamu mengetahui? Ya sudah. Ngapain kamu takut lagi? Pasti. Kenapa? Mau dicariin. Jodoh nggak usah dicari. Oh iya. Tuhan sudah sediakan. Amin. Asal jangan milih pakai matamu. Serius. Lemes. Serius. Jodoh itu nggak boleh dipilih pakai mata. Bahaya besar. Saya ini bersyukur ya, coba saudara mau pakai cara ini tidak terserah. Banyak hal yang Roh Kudus Roh Kudus tunjukkan itu bukan karena saya baca teologi, tidak. Justru saya anti kok dengan barang itu. Tapi Roh Kudus mengajarkan dengan fakta. Contoh, saya lupa tahun berapa, tahun itu saya buat research. Kenapa sih ada orang bisa selingkuh kalau menikah? Ternyata jawabannya di sini. Karena waktu mau menikah pakai mata. Wajar nggak anak muda aku pilih yang cakep, aku pilih yang cantik? Wajar. Tapi itu nggak normal di mata. Kenapa? Secantik-cantiknya cewek cantik, segagah-gagahnya cowok gagah. Kalau usia bertambah, nah itu makanya itu dan ini terbayang. Nah ini dengar ya, tolong perhatikan. Sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang muda. Ketika setan tahu anak muda menikah dengan konsep yang cantik dan yang cakep, langsung setan beri cetakan baku di otak. Sampai kapanpun istriku harus cantik, sampai kapanpun suamiku harus cakep.
itu nggak bisa dicabut lagi. Karena waktu sebelum menikah saya minta. Nah, bertambahnya usia pasti peot juga. Setuju? Tapi ini loh, yang namanya manusia, catat ya, yang namanya manusia lebih pintar melihat kesalahan diri sendiri atau salah orang lain. Orang lain. Ini masalah. Ketika si suami nggak bisa ngelihat ke dirinya, dia cuma lihat ke istrinya, kok jadi lain kok nggak kayak begini. Itu pada bilang tadi, terus tolak-tolak keluar. Begitu pula sebaliknya. Wih, ketika aku juga ngeri sekali ya kalau milih pakai mata. Setan bisa masuk ke pernikahan itu. Saya mau beri fakta. Ayo jujur. Menikah dengan yang cantik dan yang jelek, mana lebih awet? Jelek. Ya sudah. Jelek itu awet juga. Lo nggak percaya? Iya. Lo kalau cakep nanti bisa berubah, nggak awet. Perawatannya pun mahal. Dengar. Lo. Betul nggak? Kalau anak muda ingat loh, berbahagialah kalau menikah dengan orang katakan jelek karena itu awet. Ada perubahan. Ini menghibur orang jelek. Siapa yang bersyukur menikah Paulus? Nggak ada orang jelek di dunia. Sebab setiap kita itu cuma satu loh di dunia. Nggak ada kembarannya. Saudara, jangan izinkan mata merusak pernikahan. Kejadian 2:18. Ayo, ini yang belum menikah. Yang sudah menikah nggak boleh baca ayat itu. Lanjut. Kejadian 2:18. Ayo, yang belum menikah baca. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Stop, sampai bagian ini dulu. Jadi inisiator orang menikah itu siapa? Ya sudah. Pakai itu kalau ada orang nggak kawin-kawin yang pusing bukan mamanya, Tuhan ikut pusing. Kamu membuat Tuhan pusing. Dan ingat, Tuhan tidak hanya mendorong cepat kawin kamu, cepat kawin. Tidak. Kalimat berikut. Aku akan menjadikan Nah, seorang menjadikan penolong baginya dan Ya. sepadan dengan dia. artinya apa? Tuhan Papa kita yang luar biasa itu nggak dorong-dorong untuk menikah, tapi dia bertanggung jawab menyediakan yang sepadan, yang cocok. Jadi yang tahu kita ini cocok dengan siapa cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Makanya jangan milih dengan matamu. Tapi lo Amin. Kenapa? Ada yang kebuka. Tapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan tadi. Ayo, tunggu dulu. Jadi tunggu Tuhan. Yakinkan dirimu, nggak akan kehabisan jodoh. Tuhan minta. Ya sendiri. Dia sendiri memang apa harus ini. Serius, ini luar biasa. Wih, saudara, yang cocok, yang sepadan, yang pas. Saya punya istilah ya, sejak tahun 70-an saya sudah ngajar anak-anak muda. Salah kawin itu ngemut silet. Catatan ngemut silet. Nelen silet. Saudara, kalimat ini sudah dikenal oleh banyak anak muda di tahun 70-an. Karena walaupun sudah saya pengajaran ini ngemut silat seumur hidup loh. Salah menikah itu ngeri. Iya silat. Oke, jelas. Jadi jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip. Catat itu baik-baik. Apa pertanyaannya? Jadi bagaimana kalau dia janda, jadi dia menikah beberapa kali, terus kemudian katakan pada pernikahan yang terakhir dia hamil, berarti kan anaknya itu sudah mengalami
campuran beberapa. Ya. Menurut 1 Korintus 7, janda itu cukup sekali, tahu jangan bolak-balik. Pak Yusuf payah. Tuh Pak Yusuf dengerin. Tapi ada loh. Kita nggak usah bahas kalau seandainya nggak usah, pokoknya jangan ada, itu aja. Ada lagi? Apa? Kalau udah sesuai yang terlanjur tadi dimundingkan. Iya, pertobatan, tapi jangan salah gunakan ayat ini. Oke? Jadi yang pokok berapa itu? Kali 3 lembar? 9. Coba pokok 9 mulai 4 ya. Nah ini cinta segitiga itu di sini. Betul nggak? Pokok 9 ayat 4 ya. Pokok 4 12. Pokok 4. Mulai ayat 10 berarti. Ayat 10. Saya akan jelaskan ayat 11 Pak. Saya itu ayat 11 itu nggak berani bahkan bertahun-tahun, baru bulan Maret tahun tahun 95 saya baru berani kok. Ya, pengkhotbah 4 ayat 10 dulu. Pengkhotbah 4 ayat 10. Ya, bacain. Ini benar kok. Bentar, Pak. Turun. Karena kalau mereka jatuh, TSI. TSI. Enggak, itu bukan TB. Iya. Berarti 9 harus coba. Berdua lebih baik. Itu berdua lebih baik itu mulai yang 11. 10 10 jatuh. Kalau mereka jatuh. Nah, berarti ayat sebelumnya. 9 yang berdua. 9 berdua. Lah, mulai 9 berarti saya salah. Pokok 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Karena apa? Ini pernikahan. Terus karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Itu berdua. Terus ayat 11. Ayat 11. Bentar. Juga kalau orang tidur berdua, Ya. mereka menjadi Jadi panas. panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, stop. Ini saya nggak pernah khotbah bertahun-tahun karena saya bingung. Maaf, saya bilang papa, ini agak cabul betul ayat. Memang berdua tidur panas, tapi ada rahasia. Ayat yang ke berapa? 12. Iya. Tadi ayat berapa itu yang berdua? 11. Sekarang ayat 12. Ya ini Dan kali 3 lembar ya. bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Terus Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. aneh ya. Hanya Papa di surga bisa bicara seperti ini. Tidak ada siapapun yang bisa bicara. Saudara, ayat 10 bicara hebatnya kalau berdua. Ya. Tapi Tuhan menghargai juga, nanti kita buka Matius 19 ayat 12, ada orang tidak menikah, Tuhan izinkan. Tapi berdua itu harus mutlak, karena Tuhan suruh kita berdua suami istri, ya, supaya kuat, nggak mudah dikalahkan. Nah, ayat 12. Ternyata tali 3 lembar itu bukan cinta segitiga. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Masih ingat apa saja? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, dalam pernikahan tali 3 lembar ini diikat. Maaf, kalau cuma tali yang pertama yaitu tubuh saja, tapi jiwa nggak mau disatukan, roh nggak mau disatukan, ini perzinahan. Bukan cuma mau fisiknya, nggak mau karakternya, nggak mau sifatnya, nggak mau apa-apa. Betul tidak? Ini kejahatan yang setan buat. Maka itu nggak cocok. Cari lain lagi, cerai, cari lagi yang cocok, nggak bisa. Ingat tadi sesi yang tadi, bagaimana kita bisa menikah dengan cocok kalau menikah dengan layak? Itu baru cocok. Jadi fisik bersatu,
jiwa juga bersatu, artinya sehati, sepikir, setujuan itu jiwa. Roh juga harus dipersatukan. Maka pernikahan itu indah. Amin. Tali 3 lembar. Maka itu kalau dalam suatu pernikahan ada kegoncangan, periksa mana yang belum disatukan. Karena ketika anak-anak mudanya lihat fisik, di situ neraka mulai terjadi. Kenapa? Karena satu kali fisik bisa lemah. Betul nggak? Kalau dalam istilah medis laki bisa impoten, si istri bisa menopause, sudah kering semua, terus ngapain 2 orang ini? Di situ setan bisa masuk. Maka itu harus hati-hati. Tali 3 lembar ini, roh, jiwa, dan tubuh kita. Ada gereja menerjemahkan, ya tali 2 tali suami istri, tali ketiga Roh Kudus Tuhan Yesus. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, manusia terdiri dari 3 bagian. Hanya manusia yang punya 3 bagian. Binatang cuma punya 2, fisik dengan jiwa. Pohon cuma punya 1, tubuh saja. Setan hanya punya 1, roh saja. Hanya manusia yang 3 hal. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Lagi sekali nggak ada buku lain di dunia yang pernah menjelaskan manusia 3 bagian ini. Itu dahsyat sekali. Nah ayat kedua, ayat 11. Saya bilang mau khotbah apa ayat ini? Betul nggak? Tapi saya nggak akan lupa Maret 95 ada sebuah kasus, dan ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk membuka rahasia firman. Selalu ditemukan dengan masalah dulu, baru Roh Kudus tunjukkan ayatnya itu ada di mana, dan itu sungguh luar biasa. Kata panas itu menunjuk apa? Apa yang menghasilkan panas? Iya, gesekan. Artinya melahirkan panas itu loh. Power, tenaga, kekuatan. Semua mesin itu pasti panas. Tanpa panas, nggak akan ada energi, nggak akan ada tenaga, nggak ada kekuatan. Nah, bicara berdua tidur menjadi panas. Hebat Roh Kudus. Maaf ya, yang belum menikah harus ngerti. Apa yang terjadi buat suami istri kalau hanya maunya seks saja, tapi nggak mau jiwanya, nggak mau rohnya? Gila seks rumah tangga ini. Kan? Kalau ada suami istri cuma begitu, pasti saling menyakiti. Catat ini Pak, pasti saling menyakiti. Karena 2 orang ini nggak mau tahu yang lain, pokoknya maunya aku cuma mau tubuhmu saja. Maaf saya berkata kasar. Nah, persatuan yang seperti ini itu menghancurkan pernikahan. Dari mana saya punya ketemu kalimat ini? Ketika melihat berapa fakta. Ada orang menikah, sudah punya anak, dibilang tapi kami gak cinta kok. Loh, terjadi loh. Maka itu bercerai itu gampang. Saya bilang, kok bisa? Gak cinta tapi bisa punya anak. Yaitu tadi, cuma mau seksnya saja. Dan ini binatang betul-betul. Asal punya anak. Masa saudara nggak pernah tahu bahwa ada pernikahan. Dan ini saya dimulai dari teman baik saya, seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala, sudah punya 3 anak. Akhirnya cerai. Dan waktu itu saya diminta jadi saksi, saya nggak mau. Terus saya tanya, loh kalian kok bisa? Nah ini jawabnya, kami gak cinta dari semula. Nah sayang yang berkati pernikahan yang meninggal. Mereka ini hamil dulu. Nah saya sudah bilang pada gembalanya, jangan dinikahkan. Karena mereka itu hawa nafsu saja. Dan betul, sejak lahir anak pertama sudah ribut terus. Aduh sedih sekali. Nah dari situ saya menemukan
ternyata ada orang bisa punya anak tanpa kasih, hanya hawa nafsu saja. Nah, kata panas itu harus menyatu roh, jiwa, dan tubuh. Suami istri yang bisa saling menerima semua kekurangan kelebihannya. Berarti mereka kali 3 lembar ini tadi. Ya, menerima semua kekurangannya, kelebihannya, kelemahannya, kesalahannya, semua. Maka 2 orang ini menjadi panas. Bagaimana kalau seorang diri saja bisa menjadi panas? Ya, panas inilah karena kuasa dari surga. Amin. Maka itu suami istri yang kompak, suami istri yang tali 3 lembar, suami istri yang hidup dalam kebenaran, maka panas surga ada di keluarga itu. Dan begitu ada panas surga itu, setan gak berani masuk ke keluarga itu. Karena kata panas ini power, energi, tenaga, kekuatan yang luar biasa. Nah, sampai jawabannya di 1 Timotius 2 ayat 8. Lihat itu 1 Timotius 2 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa berselisih. Luar biasa firman ini. Saudara, 1 Timotius 2 ayat 8, hanya Keluaran 19 yang bisa menjelaskan. Ketika Israel diserang Amalek, Musa naik ke bukit, doa angkat tangan. Masih ingat? Betul? Nah, ternyata dalam hukum Taurat hanya imam yang boleh berdoa sambil menadahkan tangan, bukan mengangkat. Itu cuma yang bagus lah. Beda nggak mengangkat tangan dan menadahkan tangan? Beda. Nah, itu hanya imam dan itulah suami. Dengar baik-baik. Sejak Roh Kudus beri saya pengertian ayat ini, maka saya paling gampang, paling cepat menyelesaikan masalah keluarga. Anak sakit-sakitan, ekonomi berantakan, pokoknya kacau lah rumah tangga itu. Ingat, kapan Israel menang? Kalau Musa bagaimana? Menadahkan tangan. Suami dengar baik. Tuhan ciptakan tangan hanya untuk 2 hal, bukan ketiga, bukan 2. 1 untuk membelai, mengasihi. 2 untuk bekerja. Apabila tangan digunakan untuk yang ketiga, itu pasti kejahatan. Seorang istri nggak usah dipukul, tapi tangan suami sudah dekat aja ke wajahnya, itu sudah sakit buat istri. Betul atau tidak? Jaga ya para suami. Berdoa menadahkan tangan itu enggak dari pagi sampai sore angkat tangan terus, enggak. Tapi kalau tangan suami najis dan kotor, itu karena berselisih dengan istri. Ngeri sekali. Maka itu tidak damainya suami istri, berarti nerakanya anak-anak. Catat, saya ulang. Tidak berdamainya suami istri, itu berarti nerakanya anak-anak. Betul atau salah? Betul. Maka itu ketika suami nggak didukung oleh istrinya untuk selalu menjadi imam dalam keluarga, maka setan masuk ke keluarga itu. Disitulah kekacauan terjadi. Anak sakit-sakitan nggak habis-habis. Masalah ini masih nggak selesai-selesai. Maka itu Matius 18 ayat 19 yang sepakat melindungi keluarga ini. Jelas? Indah bukan? Yakin? Ya. Ramon, kamu tutup bagian ini. Udah ngomong ya? Ngomong apa? Kita buka satu ayat di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian 3.
pasal 3. Wah, Anda diberkati loh ya. Amin. Udah, luar biasa ya. Ayat yang ke-15, ketika saya duduk mendengar tentang sperma tentang benih ya, ada satu ayat yang aku ingatkan, saya kaget ya. Dan saya coba cari seperti apa yang saya rasa Tuhan ajarkan, karena benar ya. Saya akan bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini pertama-tama pas yang saya jatuh ya. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dari awal saya papa cerita ya, mandat tentang barang cucu. Saudara percaya nggak dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan? Sebetulnya Tuhan itu berniat bahwa makin tahun beranak makin generasi sebetulnya makin memuliakan Tuhan. Benar gak? Betul gak? Setuju gak kalau sebetulnya buat kita gini loh, harusnya generasi di bawah kita itu lebih baik dari kita. Harus. Ya, makin rohani. Nah, makanya kan lebih banyak warisan. Ya, saya generasi pertama yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, papa mama saya pun nggak mewariskan nilai rohani apa-apa ke saya. Tapi sekarang saya mewariskan nilai rohani ke anak-anak saya. Amin. Betul ya. Nanti anak-anak saya lebih bisa lagi mewariskan nilai rohani ke generasi selanjutnya. Dengan itu Tuhan itu akan lebih dimuliakan di bumi akan lebih penuh kemuliaan. Nah, tadi ketika saya duduk, percaya nggak percaya saudara ya, ayat ini muncul. Ketika tadi papa cerita soal sperma sama benih ya. Kejadian 3 ayat 16 ya. Sebenarnya bunyinya gini dalam bahasa Ibrani. Tadi saya udah cek. Anda percaya aja lah, nggak usah buka-buka lagi lama saudara ya. Nih. Sebenarnya bukan keturunanmu akan meremukkan kepalanya, enggak. Bahasa saya tuh gini loh. Benih perempuan itu akan suatu hari meremukkan kepala ular. Dicari di rumah mama kalau percaya. Percaya nggak sebetulnya gini ya? Yang setan coba buat tuh gini loh. Setan itu coba ngotorin benih sebenarnya. Itu sebenarnya. Itu rekayasa genetika itu. Hampur itu. Sebenarnya dari awal tuh udah ada di kitab Kejadian 3. Setan itu dengar, si ular dengar, suatu hari sperma itu akan ngancurin kita loh, dia bilang. Sperma si keturunan orang benar itu suatu hari itu akan ngancurin kita. Makanya dia coba mati-matian ngancurin benih itu dari awal dengan cara dari Bapak bilang merusakkan gambaran tentang pernikahan, seks, ada multiple personality disorder. Karena benihnya jadi rusak. Sehingga setan itu bisa mencegah atau minimal memperlambat kehancurannya dia. Ngerti ya? Karena dia tahu yang menghancurkan dia suatu hari itu adalah benih orang benar. Amin. Hidup mati gereja Tuhan, kekuatan gereja Tuhan bukan di ibadah minggu, tapi di mana? Dari keluarga di dalam gereja itu. Ya, gereja yang kuat bukan gereja yang secara finansial kuat. Gereja yang kuat bukan gereja yang pengurapannya kuat. Gereja yang kuat adalah gereja yang keluarganya kuat. Karena yang akan dipakai Tuhan menghancurkan pekerjaan setan, meremukkan keturunan si ular, itu adalah benih dari keluarga. Ya, saya berdoa kita bisa berkeluarga dengan baik. Yang masih single, tadi katanya nggak usah cari-cari, biar Tuhan yang pusingin, ya. Tadi dibisikin apa kata-kata penguatan sama Pak Daniel. Yang mau menikah, saya berdoa lewat benih Anda. Sebagian dari keturunan setan akan diremukkan kepalanya. Amin. Mari kita bangun generasi yang lebih baik ke depannya. Ya, mari jaga benih kita. Karena itulah yang Tuhan pakai. Haleluya. Ya. Kita doa apa? Oke. Ya, habis itu Pak Paulus memberi sesuatu. Doa dulu untuk sesi ini. Makasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan tangan yang terbuka. Ya, Bapak, terima kasih. Terbuka untuk menerima, terbuka untuk menyalurkan kembali Tuhan. Hari ini Tuhan,
Orang pria yang mengangkat tangannya, pakai benih kami Tuhan, pakai generasi kami, pakai potensi kami Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu yang akan meremukkan kepala ular, yang akan menghancurkan pekerjaan si jahat dari kami, dari anak-anak kami, dari cucu-cucu kami. Biar kami meninggalkan warisan yang terbaik, amin, amin, yaitu kebenaran yang ilahi. Dalam nama Yesus yang kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, hebat ya. Oke, monggo Pak.